Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua di hari Jumat ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan terima kasih telah bergabung kembali. Katupat setiap hari Jumat ini sudah berlangsung sejak 2-3 tahun yang lalu setiap hari Jumat dan alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu. Sedikit cerita sebelum kita masuk tema kita pada hari ini, teman-teman semua. Kemarin kami di Pesantren Tahfidz Maskan Wafat baru saja menyelenggarakan wisuda akbar. Total yang diwisuda dengan cabang-cabang lain ada 250 anak. Jadi kita sampaikan terima kasih. Mungkin di sini ada yang jadi orang tua asuh atau jadi donatur, terima kasih. Karena insya Allah akhir September ini kita akan terima lagi teman-teman tahfidz 450 orang. Terima kasih telah membersamai dakwah Quran di Maskan Wafat. Langsung saja teman-teman semua, hari ini kita mau bahas mengenai munafik. Ya, teman-teman sering dengar ya. Tema kita pada hari ini adalah siapakah Muslim yang munafik? Siapa teman-teman semua munafik? Atau apa arti munafik itu? Langsung saja kita cek pada diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang munafik itu? Kita punya sifat-sifat munafik itu. Munafik itu apa sih teman-teman semua? Munafik itu orang yang punya sifat nifak, sifat kemunafikan. Siapa mereka? Ciri-cirinya apa orang-orang munafik itu? Secara singkat, orang-orang munafik itu mengaku dirinya Islam, kita mengaku diri kita Muslim, namun prakteknya, pada kenyataannya, dalam kesehariannya, maupun dalam hati kita berbeda dengan lisan kita. Atau kita sering dengar, oh Islamnya Islam KTP tuh, ya tertulis di KTP-nya Muslim, tapi sholat juga enggak, ngaji Quran juga enggak, kemudian tidak mencerminkan diri sebagai seorang Muslim. Itu munafik teman-teman semua. Mengaku Islam, tapi kesehariannya dan hatinya berbeda dengan apa yang diakui olehnya. Ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Hudzaifah, siapakah orang munafik tersebut? Kemudian Hudzaifah ini menjawab, orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Seperti di Indonesia, kita ini kan mayoritas Muslim ya teman-teman semua. Mungkin sekitar 80-90% Muslim. Dan banyak orang yang mengaku Muslim saja tapi jauh daripada agama Allah. Kadang-kadang kalau saya boleh cerita sedikit, kadang-kadang kita ini kan mayoritas Muslim. Harusnya ibadah sholat wajib, bukan sesuatu yang kita sesuatu yang aneh gitu. Tapi di masyarakat kita kalau ada seseorang public figure misalnya atau orang-orang yang terkenal sholat, kita anggap itu sesuatu yang ajaib. Padahal keseharian, sholat itu keseharian. Justru yang luar biasa orang-orang yang meninggalkan sholat itu ketika dia mengaku seorang Muslim. Gitu ya teman-teman. Lagi, apa kata Hudzaifah? Beliau mengatakan, orang munafik saat ini lebih jelek daripada orang munafik di masa Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dahulu kemunafikan itu disembunyikan. Orang-orang malu, munafik itu disembunyikan. Saya nggak mau orang lain tahu bahwa saya orang munafik. Tapi di zaman yang sekarang munafik itu terang-terangan. Bangga nggak sholat, bangga nggak bisa ngaji, bangga nggak puasa di bulan suci Ramadan. Bangga nggak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Muslim. Makanya Hudzaifah mengatakan, dahulu kemunafikan disembunyikan, orang-orang malu dan takut ketahuan oleh orang lain kalau dia orang munafik. Tapi orang saat ini munafik yang terang-terangan, bahkan bangga dengan dosa-dosanya. Ada seorang yang bertanya juga, apakah munafik itu dia bisa menangis? Karena kan ciri dari orang-orang beriman. Teman-teman lihat Al-Anfal ayat 2 ya. Ciri orang-orang beriman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Itu ketika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Maka ada seseorang yang bertanya kepada sahabatnya, orang munafik itu bisa menangis nggak sih? Maka dijawab, munafik itu bisa menangis. Pura-pura menangis, tapi hatinya nggak menangis. Kadang-kadang kita kan kalau mau nyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kan penuh dengan tangisan ya teman-teman semua. Tapi bedanya kalau orang-orang munafik, dia bisa nangis ketika di keramaian, dia ikut nangis bareng-bareng, tapi hatinya tidak. Seperti itu. Itu juga ciri dari orang munafik ya. Orang munafik itu salah satu contohnya adalah banyak bicaranya namun amalannya sedikit. Itu termasuk munafik. Apa kata Fudail bin Iyad, sahabat-sahabat sekalian? Teman-teman pernah dengar yang namanya ghibthah. Ghibthah itu iri dalam kebaikan. Jadi iri itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Iri dalam kebaikan namanya ghibthah. Kata Fudail bin Iyad, ghibthah itu bagian dari iman.
iri dalam kebaikan tuh bagian dari iman. Iri ngeliat orang bisa ngaji, aku pengen ngaji. Iri ngeliat orang bisa sholat, khusyuk, aku mau kayak gitu. Iri itu boleh. Jadi dikatakan ghibthah atau iri dalam kebaikan adalah bagian dari iman. Sedangkan hasad adalah bagian dari kemunafikan. Jadi kalau ada orang-orang hasad, iri, dengki, ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, itu bagian dari munafik, teman-teman semua. Dikatakan, kata Fudail bin Iyad, hasad adalah bagian dari kemunafikan. Iri, dengki, nggak suka ngeliat orang lain dapat nikmat, itu kemunafikan. Seorang mukmin punya sifat ghibthah. Seorang mukmin itu punya sifat yang iri dalam kebaikan. Dia sedekahnya banyak, ya Allah iri, aku pengen sedekah seperti dia. Dia baca Qur'annya bagus, ya Allah iri, pengen seperti dia. Jadi ghibthah itu adalah sifatnya orang-orang mukmin. Sedangkan hasad, iri, dengki, berharap kenikmatan orang lain itu bisa lenyap, itu adalah sifat orang munafik. Orang munafik punya sifat hasad. Orang munafik tidak punya sifat ghibthah, nggak punya sifat iri dalam kebaikan. Orang mukmin, orang-orang beriman, kalau kita menasihati orang lain dalam kesendirian, dalam diam-diam. Namun orang-orang munafik biasanya menasihati di keramaian karena tujuannya ingin menjelek-jelekan, tujuannya ingin menjatuhkan. Termasuk kalau kita Indonesia ini mayoritas menggunakan sosial media, kita nasihatin orang misalnya di sosial media terang-terangan, maka itu pelaku dosa teman-teman sekalian. Ya bukan menasehati, bukan ingin memperbaiki, tapi menjatuhkan orang lain. Sifat orang munafik. Jadi di sini teman-teman sudah bisa lihat bahwa munafik itu orang-orang yang memiliki karakter-karakter seperti tadi. Apa yang dikatakan dirinya sebagai seorang muslim, namun kenyataannya tidak begitu, amalnya tidak begitu, hatinya juga tidak begitu. Nah, setelah kita tahu makna dari munafik, teman-teman sekalian, sekarang kita akan lihat munafik itu terbagi jadi dua. Munafik dalam kehidupan ini terbagi jadi dua, yaitu nifak dalam hati, orang munafik dari hatinya, kemudian yang kedua munafik dari perbuatannya. Kita lihat munafik yang pertama, munafik dari hatinya, dalam hatinya. Orang ini teman-teman sekalian, nifak yang atau munafik dalam hatinya, ini berbahaya karena sebenarnya perbuatan seperti ini. Jadi dia di luar tampak seperti seorang muslim, mengikuti kegiatan-kegiatan muslim lainnya, tapi dalam hatinya dia ingkari. Yaitu nifak yang dalam hati ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena sebenarnya nifak atau munafik dalam hati ini, orang yang munafik dalam hatinya akan mengeluarkan dia dari Islam. Dan orang seperti ini akan Allah letakkan di dasar neraka, di bawahnya orang kafir, di bawahnya orang yang tak beriman kepada Allah. Kenapa? Orang yang tak beriman kepada Allah, orang kafir, ini jelas dia tidak beriman kepada Allah. Tapi orang munafik lebih di bawahnya lagi. Karena dia berbahaya. Di luar dia tampak sama, tapi di dalamnya enggak. Nah itu berbahaya. Kadang-kadang orang-orang seperti ini, kalau orang tak beriman jelas kelihatan. Nggak beriman, bukan bagian gitu ya dari orang-orang muslim. Kita berbeda. Tapi orang munafik di keseharian sama. Nah ini makanya bahaya nih. Di keseharian sama, tapi di dalamnya tidak. Artinya kadang-kadang bisa jadi musuh dalam selimut, duri dalam daging. Kita nggak bisa melakukan apa-apa karena keseharian teman kita. Dalam keseharian bersama-sama dengan kita. Makanya orang-orang munafik yang dalam hatinya munafik ini, nifak ini, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka yang lebih bawah lagi daripada orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah misalnya, dalam surah Al-Baqarah, teman-teman lihat ya, dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan 3 golongan manusia. Ya kan, 3 golongan manusia. Orang beriman disebutkan dalam 4 ayat, ya, kemudian orang-orang tak beriman disebutkan dalam 2 ayat, dan orang munafik disebutkan dalam 13 ayat. Ini yang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya, kita lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini ciri-ciri ya. Ciri-ciri orang-orang beriman, satu halaman itu ciri-ciri orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan seterusnya. Saya bacakan artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, ciri orang beriman. Mereka melaksanakan sholat, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Terus Al-Baqarah ayat 4 dilanjutkan. Mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, kemudian dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Mereka yakin akan adanya akhirat. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang beriman.
Dalam Al-Baqarah ayat 5 disebutkan merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman-teman buka halaman berikutnya, surah Al-Baqarah berikutnya. 2 ayat itu tentang orang-orang tak beriman kepada Allah. Saya bacakan artinya. Ayat Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka mendapatkan azab yang berat. 2 ayat ini, Al-Baqarah 6 dan Al-Baqarah 7, ini menjelaskan tentang orang yang tak beriman. Ayat berikutnya, ya orang-orang munafik, disebutkan setelahnya, 13 ayat. Teman-teman baca sendiri nanti ya, Al-Baqarah ayat 8 dikatakan, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang beriman. Nah, ini munafik. Dalam surah Al-Baqarah permulaan, pertama membahas mengenai Al-Baqarah 1 sampai 5 membahas mengenai orang beriman. Al-Baqarah 6 sampai 7 membahas orang-orang yang tak beriman. Al-Baqarah ayat 8 dan seterusnya sebanyak 13 ayat membahas mengenai orang-orang munafik. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 9? Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan seterusnya. Jadi kalau kita baca surah Al-Baqarah, di awal surat itu sudah dibahas mengenai orang beriman, orang kafir, orang tak beriman, dan orang yang munafik. Apa contoh orang yang nifak, munafik dari dalam hatinya? Contoh, orang-orang ini mendustakan atau tidak mempercayai ajaran Rasulullah SAW, atau bahkan mengaku Islam tapi mengolok-olok ajaran Rasulullah SAW, atau mendustakan Rasul, nggak percaya kepada Rasul. Ini bahaya kan teman-teman sekalian? Nggak percaya kepada Rasulullah SAW, kemudian benci kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian senang ketika agama Allah direndah-rendahkan, diolok-olok. Nah, ini orang munafik nih teman-teman semua. Orang munafik yang dalam hatinya munafik, nifak dalam hatinya. Ya. Kemudian setelah kita bahas bahwa orang munafik itu ada orang nifak ya, disebut munafik ada 2. Yaitu yang pertama adalah dari hatinya, yang kedua dari amalannya, dari lahiriahnya. Ya. Nifak yang kedua, teman-teman semua, itu nifak yang disebut sebagai orang munafik ya, dari lahiriahnya, dari perbuatannya, dari tampilannya, ya. Misalnya perbuatan nifaknya itu misalnya ketika di depan orang banyak, maka dia tampilkan dirinya soleh sekali. Dia tampilkan dirinya beriman sekali. Namun ketika dalam kesendirian, nggak begitu. Nah itu munafik lahiriahnya. Orang yang munafik dalam amalannya. Apa kata Hasan Al-Basri, teman-teman semua? Di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisan. Berbeda antara yang tersembunyi dan yang tampak. Itu disebut sebagai salah satu tanda dari munafik. Ya, ada perbedaan ketika dia dalam keramaian dan ketika dia dalam kesendirian. Jauh berbeda. Ketika dalam keramaian bersemangat, ketika dalam kesendirian nggak melakukan amalan-amalan soleh. Maka seperti yang teman-teman tahu, dalam hadis surat Muslim disebutkan ciri-ciri munafik. Ini munafik termasuk munafik ringan. Karena munafik berat tadi munafik nifak yang ada dalam hati, yang tidak mengakui Rasulullah, benci kepada Rasul, misalnya benci kepada ajaran agama Islam. Itu munafik yang paling berat. Namun ada munafik yang ringan, orang-orang munafik yang ringan. Apa itu? Dalam hadis surat Muslim dikatakan, di antara tanda munafik ada 3. Ketika bicara dia berdusta, ketika berjanji dia ingkar atau tidak menepati. Ketika diberi amanah, dia khianat. Hadis riwayat Muslim ini teman-teman sudah sering kali dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kemunafikan yang ringan, ya, munafik yang ringan. Dikatakan lagi dalam riwayat lain dalam hadis surat Muslim, tanda munafik itu adalah beberapa di antaranya, walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan sholat, ya, tanda munafik tadi mau sebutkan ya. Oke. Oke, diralat. Oke. Tanda munafik tadi ada 3 ya, yang masyhur yang teman-teman sudah tahu ya, jika bicara dusta, jika berjanji dia menepati, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Oke, itu ya.
Baik, nah ada lagi nih dalam hadis surat Muslim disebutkan ciri-ciri munafik lainnya. Kita lihat nih apakah diri kita termasuk seperti ini. Kata Rasulullah ada 4 tanda. Jika kita punya 4 tanda ini maka semuanya 4 tanda ini maka kita disebut munafik yang betul-betul munafik. Apa? Tadi sudah 3 tambah satu lagi. Jika berselisih dia berbuat zalim. Jadi yang pertama jika diberi amanat dia khianat, jika bicara dia dusta, jika dia berjanji tidak dipenuhi, jika berselisih maka dia berbuat zalim. Zalim itu artinya membalas lebih kejam daripada apa yang dilakukan orang kepadanya, itu zalim. Ya. Jadi kalau kita coba satu-satu jelaskan teman-teman semua ciri-ciri orang munafik. Pertama tadi apa ciri orang munafik ketika bicara maka berdusta. Ini juga termasuk teman-teman jangan pernah meremehkan kalau punya adik atau punya anak kita berjanji sesuatu. Nanti kalau misalnya nilainya bagus dibeliin sepeda, nanti ibu pulang atau kakak pulang jam sekian. Kalau dusta maka termasuk berdusta, termasuk munafik, melakukan nifak ringan teman-teman semua. Ya, jadi tanda pertama tadi apa? Jika bicara dia berdusta. Mari kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, teman-teman semua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantar kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada syurga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur, dia terus berusaha untuk jujur, maka Allah akan catat sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kata Rasulullah, hati-hatilah kalian dalam berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Dan jika seseorang suka berdusta, dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ingat, orang yang bohong, pasti dia akan berbohong kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Kenapa? Karena untuk menutupi kebohongannya yang pertama, ya kan? Jadi orang yang berbohong itu nggak mungkin bohong hanya sekali. Karena setelah itu dia akan melakukan kebohongan-kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Sebenarnya bohong itu boleh nggak sih teman-teman semua di dalam agama Islam? Bohong itu nggak boleh, tapi ada beberapa bohong yang boleh. Ada 3 kebohongan yang boleh dilakukan mengingat kebaikannya lebih besar daripada mudaratnya. Apakah bohong yang boleh itu? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kebohongan yang boleh itu adalah beberapa di antaranya kalau tujuannya yang pertama adalah untuk mendamaikan orang yang berselisih, orang yang bertengkar. Kalau misalnya teman-teman yang sudah menikah misalnya antara suami dan anak bertengkar gitu. Nah, kita boleh bohong. Wahai suamiku, anakmu itu sedih karena pertengkaran ini. Wahai anak, ayahmu kemarin menangis dalam doanya karena kejadian ini. Mereka sebenarnya ayahmu itu rindu kepadamu, nak. Wahai ayah, sebenarnya anakmu itu rindu kepadamu, ayah gitu. Itu salah satu contoh kebohongan yang boleh, artinya mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian berikutnya yang boleh juga adalah dalam strategi perang, kebohongan yang boleh. Kita tidak mungkin menceritakan strategi perang kita kan kepada musuh. Kemudian yang ketiga, kebohongan yang boleh dalam agama Islam ini adalah untuk hubungan suami istri, untuk membawa kebaikan dalam rumah tangga. Misalnya, kalau teman-teman yang sudah menikah, oh, suamiku aku rindu misalnya, padahal nggak rindu gitu ya. Istriku kamu cantik, padahal makin lama makin nggak menarik di mata suaminya misalnya gitu. Nah itu kebohongan yang boleh untuk tujuan keharmonisan rumah tangga. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan 3 kebohongan yang boleh. Namun selain itu nggak boleh bohong ya teman-teman semua. Jadi ciri orang munafik tadi apa? Jika berbicara dia berdusta. Hati-hati kalau kita melakukan dusta demi dusta, maka kita akan terbiasa mengulanginya terus-menerus. Kemudian apalagi tadi ciri orang munafik yang kedua, kalau berjanji dia tidak menepati. Kalau berjanji dia tidak menepati. Hati-hati dengan menggunakan kata-kata insya Allah. Karena perkataan insya Allah itu sebenarnya adalah teman-teman berniat untuk hadir dalam uh, yang teman-teman katakan itu. Insya Allah itu bukan artinya teman-teman gak datang, tapi teman-teman berniat untuk hadir. Adapun gak hadir itu atas izin dari Allah, atas takdir dari Allah. Misalnya tiba-tiba Allah buat ada satu kejadian, jadi kita nggak hadir. Jadi kalau kita katakan kita janji sama teman, insya Allah artinya kita datang, teman-teman semua. Insya Allah itu artinya kita datang. Namun ketika Allah takdirkan mungkin ada apalah suatu hal yang kita tidak bisa prediksi, baru kita nggak datang. Tapi kalau kita lihat insya Allahnya di Indonesia kan insya Allah berarti datang atau enggak ya gitu, masih ragu-ragu. Nah, jadi kalau ciri orang munafik itu jika berjanji dia tidak menepati. Teman-teman tahu bahwa di dalam agama Islam, nasihat buat saya sendiri, janji adalah hutang. Jadi celaka orang-orang yang berjanji namun tidak menepati.
Teman-teman lihat ya dalam sebuah kisah di mana pada saat itu di zamannya Nabi ada orang tua yang mengatakan, "Wahai anak, di sinilah, kemarilah, aku akan memberikan kurma untukmu." Kemudian ternyata orang itu tidak memberikan kurma kepada anak itu, maka dikatakan orang ini telah berdusta. Janji mau membelikan sesuatu tapi tidak ditepati karena dianggap remeh. Omongannya dengan anak kecil tersebut, Rasulullah menganggap bahwa orang ini adalah orang yang berdusta dan orang yang tidak menepati janji. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi kita bahas ciri-ciri orang munafik kalau diberi amanah, dia berkhianat. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu wa amanatikum wa antum ta'lamun." Al-Anfal ayat 27. Kata Allah apa? Wahai orang-orang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Nabi Muhammad, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Jadi kalau kita dipercaya oleh seseorang untuk memegang satu kepercayaan, maka kita harus menjaga kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Rasulullah, semua orang mencintai Nabi Muhammad, semua orang. Beliau dapat julukan Al-Amin kan, orang yang terpercaya, semua orang, mau yang jahiliyah semuanya, orang-orang kafir Quraisy semuanya mencintai Nabi Muhammad sebelum jadi nabi. Karena akhlaknya bisa dipercaya, tidak pernah berkhianat. Al-Amin julukannya. Barulah ketika jadi nabi, dia jadi rasul, barulah orang-orang banyak membenci Rasulullah SAW karena kesombongan mereka. Ya, jadi apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanah kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Makanya biasanya sedikit cerita contoh di Maskanul Hufa seperti yang teman-teman tahu, ini lembaga yang non-profit yang 80% anak-anaknya belajar dengan full beasiswa dari para orang tua asuh dan para donatur, orang-orang yang memberikan sedekah. Biasanya kami akan selalu mengatakan mohon doanya agar kami bisa amanah dalam mengelola dana masyarakat. Amanah, kepercayaan yang orang berikan itu tidak tidak mudah ya teman-teman semua. Sampai orang bisa percaya pada kita itu suatu nikmat, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jaga amanah itu. Contoh lain eh, yang relate dalam kehidupan sehari-hari. Izin cerita sedikit ya teman-teman semua. Saya dari Batam dan pergi ke Jakarta pada saat itu untuk merantau di usia 16 tahun. Pada saat itu ayah saya mengatakan begini, Oki, Oki pergi ke Jakarta dalam usia yang sangat muda, tapi papa percaya kepada Oki. Maka jaga kepercayaan ini dengan baik-baik, jaga kehormatan keluarga, jaga nama baik keluarga. Dan jadilah orang sukses di Jakarta sananya, di ibu kota. Kemudian saya menganggap ini amanah yang orang tua berikan kepada saya. Juga teman-teman semua, teman-teman ada yang kuliah, ada yang bekerja di luar kota, bagaimana orang tuanya percaya betul kepada teman-teman untuk menjaga diri dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sungguh-sungguh dan jadi orang sukses di tempat itu gitu. Jadi tunaikan amanah itu teman-teman semua. Karena orang yang ketika diberi amanah dia berkhianat, ini dari sekian banyak amanah ya teman-teman semua, maka termasuk orang yang munafik. Termasuk seorang ibu diberikan amanah menjaga anak-anaknya, termasuk seorang suami diberikan amanah untuk menjaga istrinya, untuk menjaga anak-anaknya. Amanah, maka jangan berkhianat dengan amanah yang telah diberikan. Keempat, apa ciri orang-orang munafik ini? Tadi disebutkan kalau berselisih, kalau bertengkar, kalau bergaduh, dia akan berbuat zalim. Dia akan berbuat jahat sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah penantang yang paling keras, ya. Orang yang zalim, kadang-kadang ada orang menyakiti kita dengan lisannya, kemudian kita zalim, kita balas dengan lebih jahat lagi. Nah, itu tanda orang munafik. Padahal dalam surah Al-Furqan 63 dikatakan wa ibadur rahmanul ladzin wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabal humuna jahiluna qalu salamah. Kalau nggak salah ayatnya ya. Dalam surah Al-Furqan ayat ke 63 disebutkan, ciri orang yang beriman, ciri hamba Allah yang saleh adalah ketika dia berjalan di muka bumi ini dengan ketika salah satunya ya, ketika ada orang jahil yang menyapa mereka, maka dia mengucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Qalu salama. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ayatnya.
Furqan ayat ke-63. Jadi ciri hamba Allah yang salih, ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ketika ada orang jahil yang iseng ngata-ngatain kita, dia nggak ikut-ikutan. Qalu salama, dia ucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan keselamatan. Tapi kalau ciri orang-orang munafik, disebutkan dalam hadis Rasul tadi, kalau berselisih dia berbuat zalim. Zalim itu lebih jahat lagi, balasannya lebih jahat. Kemudian yang kelima, ciri orang-orang munafik adalah hampir sama seperti tadi ya, jika membuat perjanjian tidak dipenuhi. Jika melakukan perjanjian tidak dipenuhi. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl, Uma lupa ayatnya berapa ya, coba kita lihat An-Nahl. Kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Apa kata surah An-Nahl? Mungkin ayat 91, Uma lupa, tapi teman-teman terlihat lagi aja. Tapi bunyinya adalah, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Jadi kalau berbuat perjanjian, melakukan perjanjian, maka dipenuhi. Kata Rasulullah apa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagi setiap pengkhianat, memiliki bendera pada hari kiamat kelak. Lalu dikatakan kepadanya, inilah pengkhianat, inilah pengkhianat. Jadi setiap orang-orang yang berkhianat di hari akhir, dikasih bendera pada dirinya. Jadi orang-orang tahu dia seorang pengkhianat. Lalu orang-orang di sana ada suara mengatakan, inilah si pengkhianat, inilah si pengkhianat. Jadi dikasih tanda sama Allah Subhanahu wa taala dengan bendera itu. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, orang-orang munafik itu beda antara lahiriahnya, tampilannya dengan di dalamnya. Ya, ulama-ulama mengatakan orang-orang munafik itu jasadnya saja yang terlihat khusyuk, namun tidak ada khusyuk di dalam hatinya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman semua? Beliau satu ketika pernah berkhutbah di atas mimbar, kemudian beliau mengatakan, yang aku khawatirkan pada kalian adalah orang yang berilmu tapi munafik. Kemudian sahabat bingung. Maksudnya apa ya Umar bin Khattab? Bagaimana ada orang yang bisa berilmu tapi kemudian dia munafik? Apa kata Sayyidina Umar? Orang berilmu ini berbicara perkataan-perkataan hikmah, namun sayangnya dia melakukan kemungkaran. Nah, itu disebut sebagai orang yang munafik. Menyatakan dirinya beriman, mengajak orang lain pada kebaikan, tapi dirinya tidak ada amalan-amalan. Itu orang munafik. Termasuk juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya teman-teman sekalian, hadis riwayat Muslim, berkata, aku telah melihat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat jemaah adalah orang-orang munafik. Khususnya para laki-laki di masjid, teman-teman semua. Karena bahayanya meninggalkan sholat jemaah. Ada seseorang yang sampai didatangkan dengan berpegangan pada dua orang sampai dia masuk ke dalam shaf. Artinya di zamannya Nabi, orang-orang yang tidak melakukan sholat jemaah di masjid, khususnya laki-laki, itu adalah orang-orang yang munafik. Berikutnya, teman-teman semua, jadi ini pelajaran buat kita ya, kalau kita punya ayah, kita punya suami, punya anak laki-laki, adik laki-laki, setelah tadi kita dengar hadisnya bahwa setiap ada orang yang meninggalkan sholat jemaah di masjid, maka dia termasuk orang munafik, maka mudah-mudahan ini jadi satu PR lagi buat kita, untuk meminta atau mengingatkan suami atau ayah atau adik-adik laki-laki atau abang laki-laki kita, untuk sholat di masjid. Ada ulama mengatakan cukup disebut seseorang ini memiliki tanda munafik ketika dia tinggalnya berdekatan dengan masjid namun nggak pernah ke masjid, laki-laki. Jadi mulai hari ini kita ingatkan pasangan kita, ayah kita, adik kita, abang kita yang laki-laki untuk mulai datang ke masjid. Teman-teman, mengenai munafik ini, harusnya sebagai seorang beriman, kita memiliki perasaan itu, perasaan untuk takut jadi orang munafik, atau perasaan menyangka dirinya munafik. Kenapa? Coba kita lihat. Di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabat namanya Hanzalah, teman-teman sekalian. Ya, sahabat Nabi yang namanya Hanzalah. Jadi Hanzalah ini beliau adalah orang yang menulis, juru tulisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar menemui Hanzalah, sahabat-sahabat sekalian. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Hanzalah, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah menjawab, Hanzalah kini telah menjadi orang yang munafik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, ya
Hanzalah, subhanallah, engkau mengatakan apa?" Kemudian pada akhirnya Hanzalah berkata, "Aku ini termasuk orang munafik. Jika aku dan kita ini berada di sisi Rasulullah SAW, kita semua akan teringat akan neraka dan kita akan terbayang-bayang surga sampai-sampai kita melihat surga itu ada di hadapan kita semua. Namun ketika kita atau saya khususnya," kata Hanzalah, "keluar dari majelis Rasulullah SAW dan bergaul dengan istri, dengan anak-anak, dengan sibuk berbagai macam urusan, kami pun jadi banyak lupa," kata Hanzalah. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Sama, kami pun juga seperti itu." Maka mereka merasa khawatir diri mereka ini termasuk orang yang munafik. Maka kemudian Hamdalah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, saat kami berada di sisi Engkau ya Rasul, kami selalu teringat pada neraka sampai-sampai kami seolah-olah, melihat neraka itu ada di hadapan kami. Ketika berada di sisimu ya Rasul, kami seolah-olah melihat surga. Namun ketika kami meninggalkan dirimu ya Rasulullah, kami sibuk dengan berbagai macam hal, kami banyak lupa, nggak ingat lagi tentang surga, nggak ingat lagi tentang neraka. Maka kami takut bahwa kami termasuk orang yang munafik," kata mereka. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sahabat sekalian? "Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue terus-terusan dalam beramal, sebagaimana ketika kalian berada di sisiku, kalian terus mengingat-ingat nasihat itu, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian." Kemudian pada akhirnya jadi Rasul minta, "Coba ingat-ingat terus perasaan ketika di majelis seperti apa. Kalau kalian bisa mengingat-ingat keadaan itu, bisa mengingat perasaan kalian saat berada di majelis itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka malaikat akan menjabat tangan kalian di setiap tempat," kata Rasulullah. Kemudian Hanzalah, mengatakan, apa ya, beliau berusaha untuk mencoba hal tersebut. Apa yang kita bisa pelajari dari hadis riwayat Muslim ini teman-teman semua? Dari hadis ini percakapan antara Hanzalah, Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Orang sesoleh mereka saja masih merasa dirinya munafik. Orang soleh seperti mereka saja masih khawatir, jangan-jangan aku munafik nih. Ketika di pengajian soleh, ketika di luar pengajian mulai lagi, istilahnya begitu. Pembicaraan kita di zaman yang sekarang. Jangan-jangan aku munafik nih. Hari ini ya Allah aku baca Quran, aku hafal Quran. Besok ya Allah aku buat dosa lagi. Jangan-jangan aku orang munafik. Jangan aku orang munafik ya Allah. Ketika berada dalam pengajian, dalam majelis, dalam halakoh, aku bersemangat untuk jadi orang soleh, tapi setelah itu seminggu kemudian males lagi, jangan-jangan aku munafik ya Allah. Jadi, perasaan seperti itu perasaan yang bagus teman-teman semua. Seperti perasaannya Hanzalah tadi dan juga Sayyidina Abu Bakar, orang-orang solih khawatir bahwa diri mereka adalah termasuk orang-orang munafik, ya. Eee, dari salah seorang sahabat Nabi, ya, dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, dikatakan, "Aku telah mendapati 30 orang sahabat Nabi semuanya khawatir bahwa dirinya ditimpa kemunafikan." Atau ada perkataan dari Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad ditanya, "Apa yang kau katakan pada orang agar tidak khawatir terhadap dirinya kemunafikan?" Wahai Imam Ahmad, apa yang akan kau katakan pada orang yang nggak pernah khawatir pada dirinya terdapat kemunafikan? Kemudian apa kata Imam Ahmad? "Apakah ada di antara kalian yang merasa aman dari sifat munafik?" Artinya orang-orang beriman, orang-orang salih, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada perasaan itu. Ya, harus ada perasaan, "Duh, jangan-jangan aku kurang amalnya, jangan-jangan aku termasuk orang munafik karena melakukan ini." Ada perasaan takut yang membuat kita bersemangat untuk memperbaiki ibadah kita. Eee, apa kata Hasan Al-Basri teman-teman sekalian? Orang yang nampak pada dirinya sifat kemunafikan dari sisi amal, ya, maka dia disebut munafik. Ada satu perkataan yang berkata, "Siapa yang berdusta, dia munafik." Jadi kalau kita mau tahu orang-orang munafik seperti apa, karena kalau hati kita susah untuk tahu, tapi kalau dari amal perbuatan kita bisa melihat seperti itu dan kita ngecek diri kita sendiri, apakah saya termasuk orang yang suka berkhianat, apakah saya termasuk orang yang berdusta, apakah kalau berselisih saya zalim, kalau iya berarti kita termasuk golongan orang-orang munafik. Apakah kalau dalam keramaian saya bersemangat, kalau dalam kesendirian saya nggak melakukannya, kalau iya kita termasuk orang-orang munafik. Maka orang-orang beriman di dirinya harus ada perasaan takut dengan kemunafikan. Dikatakan oleh Hasan Al-Basri apa? Orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan itulah orang-orang beriman. Yang selalu merasa aman, "Oh saya bukan orang munafik." Selalu merasa aman, itulah sejatinya orang yang munafik. Jadi timbulkan perasaan di sini, jangan-jangan saya termasuk nih, saya khawatir saya terjatuh pada kemunafikan." Itu orang yang beriman sesungguhnya.
Teman-teman lihat dalam surah An-Nur ayat 47. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Dalam surah An-Nur ayat 47 dikatakan, dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Ini orang-orang munafik nih. Kemudian sebagian mereka berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang beriman. Jadi teman-teman semua, di sini kita bisa lihat bahwa orang-orang munafik ini orang-orang yang mengatakan, oh saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka mengatakan, oh saya akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi setelah itu mereka berpaling. Nah itu orang-orang munafik yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat ke-47. Dalam surah An-Nur 47 dijelaskan tentang orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu apa? Orang-orang yang menerima, orang-orang yang tunduk, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan tunduk melakukan. Beriman itu bukan hanya sekedar membenarkan, oh ya saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan, karena kalau cuma di lisan, beriman itu sama seperti Abu Talib. Abu Talib itu kalau hanya sekedar lisan, Abu Talib itu membenarkan Nabi Muhammad SAW, tapi kan tidak dengan amalan. Begitu pula kita teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau mengatakan diri kita orang beriman, di lisan kita beriman, di hati kita beriman, dalam perbuatan kita beriman. Iman yang sempurna. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul. Taati ulil amri di antara kamu. Ya, jadi maksudnya taat secara keseluruhan. Kalau engkau mau menjadi orang beriman, taatnya nggak hanya di lisan, di hati, tapi dalam perbuatan. Begitu teman-teman semua ya, ayat tadi mengatakan yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sebagian dari mereka berpaling. Sebagian dari mereka menjauh daripada Allah dan Rasul-Nya. Dikatakan apa? Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mereka bukan orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi betul-betul berpaling, bisa jadi kurang imannya mereka. Jadi di sini teman-teman semua, ini ciri-ciri orang-orang munafik dalam ayat ini. Termasuk juga ciri-ciri orang munafik, tadi sempat kita bahas sedikit ya. Ketika dia malas untuk sholat. Dalam surah An-Nisa 142, teman-teman lihat. Dan apabila, ini ciri orang munafik nih. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dalam sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kasala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. An-Nisa 142. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Kalau depan orang lain mereka bermaksud riya, menampak-nampakkan. Dan mereka zikir, mengingat Allah sedikit sekali. Jadi dari surah An-Nisa 142 kita punya tambahan lagi nih ciri-ciri orang-orang munafik, yaitu sholatnya malas, ketika sholat merasa berat, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sholat riya, ingin dilihat, ingin dipuji-puji. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri riya, ciri-ciri munafik, hanya mengingat Allahnya hanya sedikit. Surah An-Nisa 142. Jadi teman-teman semua, ya, teman-teman lihat juga dalam surah At-Taubah 54. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dalam keadaan yang malas. Sifat malas inilah sifat orang-orang munafik. Dalam surah At-Taubah 54, mereka tidak mengerjakan salat melainkan dalam keadaan yang malas. Mereka dalam keadaan yang salatnya tidak ikhlas. Mereka salatnya dalam keadaan berpura-pura saja di hadapan manusia. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Dalam hadis surat Bukhari Muslim disebutkan, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Oke, sebentar. Masih kedengaran ya Uma ya? Oke. Kenapa? Disebutkan dalam hadis tersebut, seandainya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatangi waktu sholat itu, bahkan sambil merangkak. Sungguh aku bertekad untuk menyuruh orang melakukan sholat.
Lalu sholat ditegakkan dan aku suruh ada yang mengimami orang-orang kala itu, kata Rasulullah. Aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang untuk membawa seikat kayu untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat jemaah. Apa maksudnya di sini teman-teman semua? Ya, sholat Isya sama sholat subuh ini cukup berat untuk orang-orang yang munafik. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena biasanya eh, malam itu udah lelah, ya. Pagi itu orang pada tidur, ya kan ngantuk. Jadi orang-orang munafik berat untuk melakukan sholat subuh dan sholat Isya, apalagi ke masjid untuk para laki-laki berat. Nah ini adalah mereka yang malas untuk melakukan sholat Isya dan subuh di masjid itu memiliki em, ciri dari orang munafik. Baik, kita lanjutkan teman-teman semua. Eh, dalam hadis yang lain, ya hadis doif, hadis yang lemah, tapi disampaikan pada hari ini untuk jadi pembelajaran, dikatakan siapa yang memperbagus sholat ketika dilihat oleh orang, namun sholatnya rusak ketika tidak ada orang yang memperhatikan, maka itu termasuk menghinakan, yaitu dia merendahkan Allah dengan sholatnya. Dikatakan begitu teman-teman semua, ya. Uh, hadis doif tapi maknanya kita bisa ambil maknanya betul gitu. Jadi kita lihat di sini teman-teman semua, hadis doifnya berbunyi, saya ralat ya, hadis doifnya berbunyi, seandainya bukan karena ada wanita dan anak-anak, aku tentu akan menyuruh sholat Isya ditegakkan dan aku sendiri bersama dengan pemuda akan membakar rumah yang tidak datang ke masjid dengan api. Hadis doif tapi maknanya itu tadi, bahwa betapa dipentingkannya sholat Isya dan sholat subuh untuk laki-laki khususnya di dalam masjid. Seperti itu. Dan tadi kita juga lihat sama-sama teman-teman semua bahwa ciri orang munafik itu sedikit sekali mengingat Allah. Mereka tidak khusyuk, mereka tidak tahu apa yang diucapkan dalam salat mereka, mereka lalai dalam salat mereka. Itu adalah orang yang munafik. Ya, sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya teman-teman semua, orang munafik juga tadi disampaikan mereka tidak pernah salat jemaah di masjid, ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan salat jemaah adalah orang yang munafik." Tadi kita sebutkan ya, munafik yang tulen. Karena bahayanya meninggalkan salat jemaah luar biasa. Ada seseorang sampai didatangkan dengan berpegangan pada dua orang sampai dia masuk ke dalam shaf. Ya, tadi kita sudah bahas hadis ini di mana munafik itu adalah orang yang tidak pernah salat jemaah di masjid. Meninggalkan salat jemaah di masjid untuk yang laki-laki. Kalau yang di perempuan salat di rumah alhamdulillah baik. Baik, teman-teman semua, dikatakan juga oleh salah satu ulama, cukup disebut, tadi kita sudah bahas ya, orang yang memiliki tanda munafik kalau ada masjid di dekat rumahnya tapi dia nggak pernah datang ke masjid tersebut. Baik, lanjut kita akan bahas mengenai bagaimana kiat agar kita selamat dari sifat-sifat munafik. Setelah tadi kita tahu makna munafik, pembagian munafik antara hati dan juga amal, kemudian kita lihat ciri-ciri orang-orang munafik dalam amalan-amalannya seperti apa. Sekarang kita bahas tentang kiat selamat dari sifat munafik. Bagaimana kiat agar kita selamat? Yang pertama, kita minta kepada Allah dan latih diri ini untuk melakukan amalan-amalan secara ikhlas. Ikhlas itu adalah lillah karena Allah. Lawan ikhlas adalah riya. Nggak peduli ada orang, nggak ada orang. Nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kalau nggak mau mendapatkan sifat nifak itu, jadi orang munafik adalah melatih diri untuk ikhlas. Kadang-kadang kita awal ikhlas teman-teman semua, tapi di pertengahan nggak ikhlas gitu. Jadi pertama harus ikhlas. Kedua, menjauhkan diri dari sifat munafik. Sifat munafik tadi apa? Jika janji ingkar, jika bicara dusta, jika buat perjanjian tidak dipenuhi, jika diberi amanat dia khianat. Menjauhi sifat-sifat munafik ini. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat munafik? Hati-hati dengan bisikan syaitan yang memerintahkan kita lalai. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin dan manusia, membisikkan waswas di hati kita semua. Setan akan mengatakan nggak perlu baca Quran sekarang di depan orang lain nanti malu. Nanti sampai rumah nggak perlu baca Quran sekarang kamu udah ngantuk.
Bisikan syaitan. Bisikan syaitan ini kita minta kepada Allah agar kita singkirkan, membahayakan diri kita. Kita nggak akan baca-baca Quran karena syaitan terus membisikkan, jangan baca di sini, malu dilihat orang. Nanti kalau di rumah jangan baca, kamu ngantuk, kamu tidur aja, besok pagi aja. Ketika besok pagi kamu kesiangan, jangan baca. Gitu. Jadi yang ketiga, kalau ingin jauh dari sifat nifak munafik, tadi orang-orang munafik, atau diri kita nggak mau jadi orang munafik, maka hati-hati dengan bisikan syaitan. Yang keempat, yang harus teman-teman lakukan adalah setiap perkataan kita jujur ya, tadi ya, menepati janji, menunaikan amanah, tidak berbuat dolim ketika kita berselisih. Memang kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, teman-teman semua, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, itu kan ada 3 cara. Yang pertama adalah kita bahas setimpal, kamu pukul saya pukul kamu. Sama, boleh, boleh saja. Yang paling jahat zalim, kamu jahatin saya bisa lebih jahat daripada kamu zalim. Namun yang terbaik adalah memaafkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Alhamdulillah, secara singkat kita sudah bahas pada hari ini tentang orang-orang yang munafik. Mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua dan semakin bersemangat untuk mengajak laki-laki yang ada di rumah kita untuk sholat di masjid supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang munafik, insya Allah. Dan kita tahu di zamannya Nabi, sebagai penutup dari umat, ada orang munafik yang sangat terkenal. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum Nabi datang ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul hendak dijadikan raja pemimpin di kota Madinah. Tapi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Yathrib, kemudian orang-orang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang melupakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Nabi dijadikan sebagai pemimpin di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul merasa sakit hati dan benci kepada Nabi. Munafik. Di depan orang banyak dikatakan Abdullah ini orang beriman, orang yang saleh, orang yang bersama-sama ibadah bareng-bareng, tapi di belakang menghancurkan. Salah satu yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pada saat perang Uhud tahun 3 Hijriah, di mana beliau memprovokasi. Pada saat itu ada 1.000 pasukan Islam mau perang Uhud. Namun 300 orang terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan ikut perang, kalian mau mati begitu saja. Kemudian akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul mampu untuk membawa pulang 300 pasukan, nggak jadi pergi perang bersama dengan Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul juga adalah orang yang memfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan sahabat Nabi yang lainnya. Jadi ini disebut sebagai orang munafik ini mengerikan. Duri dalam daging, musuh dalam selimut. Dia menyerang. Sesuatu kita nggak sadari dia menyerang dan menghancurkan kita. Maka kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari orang-orang munafik dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sendiri pun tidak jadi orang-orang munafik insyaallah. Baik, alhamdulillah teman-teman semua sudah selesai pembahasan pada hari ini.